Selamat pagi dan salam bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami di pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini, Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita, sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion, asamangulu hita marhite-hite ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak yang menarik yang berbunyi, cinta yang utama yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya adalah bahwa pengorbanan diri selalu menjadi syarat bagi cinta yang tulus di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Tanpa pengorbanan, maka ungkapan cinta tak bernilai apa-apa. Salah satu contoh, ada sebuah kisah nyata tentang kasih yang memberi hidup bagi orang. Ada seorang wanita hamil sebagai aktivis yang menentang adanya aborsi. Ternyata dia sendiri diperhadapkan pada keadaan yang mengharuskan dirinya mengaborsi kandungannya. Dokter menyarankan agar segera mengaborsi kandungannya, sebab bayinya didiagnosa memiliki ketahanan tubuh yang rapuh. Jikapun dilahirkan, umurnya hanya bertahan 2 hari saja. Dan bukan hanya itu saja, jika ibu bertahan untuk melahirkan anak itu, maka resikonya mengakibatkan kematian si ibu. Bapak Ibu Jemaat Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah berdoa, wanita itu mengambil keputusan bahwa ia harus melahirkan anak itu. Suaminya pasrah dengan keputusannya. Ketika bayi itu dilahirkan, ibunya meninggal dan ternyata bayi itu bisa bertahan 2 minggu. Dan ketika bayi itu meninggal, ia mendonorkan ginjal dan jantungnya untuk 2 nyawa bayi yang lain yang terancam meninggal. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa ibu itu mengorbankan dirinya agar bayi tersebut bisa menghidupkan nyawa orang lain. Inilah yang disebut sebagai kasih yang membutuhkan sebuah pengorbanan. Selain kisah ini, ada kisah cinta yang jauh lebih besar menyelamatkan manusia di dunia ini. Yang terbesar adalah kasih Allah. Karena kasih Allah kepada kita, maka Ia mengutus anaknya ke dunia. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Artinya Allah bersedia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Karena Dia sungguh sangat mengasihi kita, karena Dia sendiri adalah kasih. Dan inilah yang memberi pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa tidak ada kasih yang sejati jika tanpa adanya pengorbanan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi Dia? Sudahkah kita berkorban untuknya? Melalui renungan ini, hati kita diarahkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu berkorbanlah untuk sebuah pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu yang sangat besar kepada kami, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal supaya kami diselamatkan. Untuk itu tanamkanlah kasih-Mu kepada kami, agar melalui kasih-Mu juga kami dapat memberi yang terbaik terhadap keluarga kami, orang yang di sekitar kami, terlebih memberi yang terbaik kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkatimu.